Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru Hamdani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Alhamdulillah Guru. sehat ya. Alhamdulillah sehat. sehat. Yang terpenting sehat hari ini, Pak Guru. Ya, betul. Gimana Pak Guru? Jadi Gimana nih? Coba ada yang mungkin perlu disampaikan di kesempatan kita diskusi hari ini. Jadi sebenarnya saya ingin ini Pak Guru, bagaimana Ya. cara lebih baik untuk memfasilitasi proses pembelajaran kelompok di kelas saya. Terkadang di diskusi itu tidak berjalan efektif, begitu Pak Guru. Jadi siswa sering merasa kebingungan mengenai ada beberapa siswa kebingungan apa yang harus mereka lakukan dengan diskusi tersebut. Begitu Pak Guru. Oke, bagus. Ini kaitannya dengan peningkatan pembelajaran diskusi kelompok ya, berarti di kelas Pak Dani yang selama ini belum efektif begitu ya Pak Dani ya. Ya betul Jadi Pak Guru. itu tujuan yang bagus. Kira-kira apa hasil yang lebih spesifik begitu ketika Pak Dani menyampaikan tentang permasalahan diskusi kelompok, hasil spesifik seperti apa yang kira-kira Pak Dani ini ingin tingkatkan dalam memfasilitasi diskusi kelompok di dalam pembelajaran di kelas? Nah itu dia masalahnya. Jadi saya berharap sekali sebenarnya Pak Guru bagaimana siswa tersebut lebih aktif begitu dalam diskusi dan mampu mengembangkan ide-ide mereka supaya bisa keluar apa yang mereka miliki. Itu yang saya harapkan dari proses pembelajaran diskusi yang saya lakukan. Dan saya ingin mereka itu lebih mandiri serta bekerja sama di dalam kelompok. Jadi harapan saya sesuai rancangan atau modul ajar yang sudah saya buat, itu harapan saya. Seperti itu Pak Guru. Oke, bagus sekali tuh Pak Dani, betul. Bagus. Jadi mungkin sebelumnya ketika Pak Hamdani menyampaikan hal seperti ini tentang bagaimana berjalannya diskusi kelompok yang belum maksimal, belum efektif begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya situasi saat ini Pak Dani alami begitu, Pak Dani hadapi, kemudian apa tantangan yang Pak Dani hadapi begitu masalah ketika memfasilitasi diskusi kelompok di kelas? Ya itu tadi masalah yang saya hadapi di dalam proses diskusi itu terkadang tidak berjalan tidak terarah begitu. Tidak Jadi terarah, ya. artinya yang saya alami itu ada beberapa siswa yang mendominasi, hanya beberapa siswa yang aktif begitu, sementara yang lainnya itu ada yang diam saja, kemudian ada yang mengganggu temannya, ada yang bermain, ada yang, nah ini yang belum saya saya pahami secara menyeluruh, apakah diamnya mereka itu paham atau tidak paham. Saya juga merasa, jadi saya merasa kurang maksimal dalam membimbing mereka supaya yang saya harapkan bagaimana seimbang di dalam proses diskusi itu. Di samping itu juga terkait dengan waktu yang menurut saya terasa singkat. Kenapa saya berkatakan gitu? Karena begini, ada yang jadi kendala adalah yang tidak aktif, yang suka mengganggu temannya, itu belum kita selesaikan, itu kan mengurangi waktu yang sudah ditentukan. Begitu Pak Guru. Oke, berarti ketika diskusi kelompok di kelas ada yang aktif, ada yang pasif begitu Pak Dani ya? Ya, betul. Bahkan ada yang mengganggu begitu berarti ketika diskusi kelompok. Baik, saya paham apa yang Pak Dani sampaikan. Kira-kira apakah sudah pernah mencoba, mungkin Pak Dani mencoba ketika menghadapi atau mengalami kondisi seperti itu, pernah terpikir strategi tertentu untuk mengatasi
apa namanya situasi ketika anak diajak berdiskusi kelompok, namun masih saja ada yang pasif diam saja gitu. Pernah enggak mencoba melakukan strategi tertentu untuk mengatasi kendala atau hal seperti itu, Pak Hamdani? Nah, itu dia, saya sudah mencoba yang kemarin itu membagi mereka itu ke dalam apa namanya kelompok-kelompok secara homogen gitu, Pak Guru. Jadi, tapi walaupun sudah dibagi secara homogen gitu, masih banyak juga yang bingung juga tentang peran-peran mereka. Jadi itu yang belum saya punya, bagaimana teknik secara khusus untuk mendominasi supaya siswa tersebut aktif semua. Jadi sudah saya bagi mereka ke dalam kelompok-kelompok, tapi itu masih ada juga yang bingung apa yang harus saya kerjakan. Seperti itu, Pak Guru. Ya. Oke, Pak Dani, jadi ada yang lebih dominan begitu ya ketika berdiskusi. Kemudian yang lain hanya menerima dari temannya yang lebih dominan, begitu tidak terlibat misalnya ke diskusi itu ya. Begitu sepertinya Pak Dani. Jadi menurut Pak Dani kira-kira juga dalam menghadapi situasi seperti ini, apa langkah-langkah menurut Pak Hamdani untuk membantu memperbaiki situasi ini? Kira-kira pernah juga terbayang di benak Pak Hamdani kira-kira apa namanya langkah-langkah apa sih yang bisa saya lakukan kira-kira untuk memperbaiki situasi seperti ini saat diskusi kelompok anak-anak? Ya, jadi begini Pak Guru, dengan kejadian tersebut saya mungkin berpikir begini, apa namanya, mungkin apa yang saya berikan masih kurang begitu. Jadi saya memiliki inisiatif, mungkin di pas pembagian kelompok itu saya harus berikan apa namanya instruksi atau arahan yang jelas terhadap masing-masing kelompok itu. Artinya mungkin saya harus memberikan misalnya satu kelompok ini 5. Nah, jadi yang 5 orang itu harus jelas apa namanya tugasnya masing-masing supaya apa namanya tidak menunggu dari temannya yang aktif ini apa yang harus dikerjakan. Mungkin itu yang apa namanya rencana saya yaitu memberikan apa namanya sebuah arahan atau instruksi yang jelas terhadap ini peran dan tugasnya masing-masing di dalam kelompok. Nah, mungkin saya ingin mencoba membuat panduan diskusi supaya apa namanya di dalam kelompok itu jelas dan terstruktur apa tugas dari masing-masing anak-anak tersebut. Ya itu mungkin ya saya akan coba membuat sebuah panduan atau pedoman diskusi dan memberikan instruksi atau arahan yang jelas. Itu rencana saya mungkin seperti itu. Seperti itu Pak Guru. Ya, sebentar ya Pak Dani. Jadi situasi itu baik, saya lanjutkan Pak Dani ya. Apa namanya? Apa yang tadi Pak Dani sampaikan itu merupakan ide yang bagus sekali Ya. idenya. Kemudian bagaimana kalau Pak Hamdani juga memberikan waktu yang apa namanya? Memberikan waktu yang jelas kepada setiap anggota kelompok di dalam berbicara begitu. Dengan begitu mungkin siswa yang pendiam akan apa namanya akan punya kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi. Begitu ya Pak Dani. Ya. Mungkin itu bisa saya coba juga setelah apa namanya memberikan instruksi dan arahan yang jelas. Saya bisa coba juga itu untuk apa namanya ini setiap anggota kelompok itu diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk berpartisipasi sehingga nanti mereka aktif semua. Itu mungkin bisa saya coba besok itu. Selain memberikan arahan dan juga memberikan waktu yang cukup kepada masing-masing kelompok sehingga mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan unek-unek mereka. Dengan memberikan waktu mungkin ya bisa apa namanya
ini memberikan kesempatan kepada siswa yang tadinya tidak aktif atau diam itu paling tidak bisa mengeluarkan suara terhadap lembar kerja yang sudah saya itu bisa saya coba nanti Pak Guru. Ya, ya. Oh, luar biasa Pak Dani. Kemudian setelah seperti itu Pak Dani, apa tindakan yang spesifik lagi yang Bapak bisa lakukan setelah coaching ini untuk mencapai tujuan kita pada sesi coaching hari ini? Ya, saya pasti akan tentunya menyiapkan panduan atau istilahnya keyakinan aturan waktu di dalam diskusi itu, diskusi kelompok tersebut. Jadi saya juga akan memberikan penjelasan lebih awal kepada siswa tentang bagaimana diskusi itu seharusnya berjalan dengan baik dan benar. Jadi sebelum mulai proses pembelajaran, arahannya itu harus jelas saya sampaikan kepada siswa, sehingga apa yang mereka dengarkan arahan-arahan tersebut, mereka memiliki apa namanya sebuah tanggung jawab terhadap aturan yang sudah saya sampaikan, mungkin itu Pak. Itu adalah apa namanya penjelasan yang detail mungkin di awalnya, sebelum mulai proses pembelajaran, bahwa diskusi itu harus memiliki sebuah aturan supaya berjalan dengan baik dan benar. Itu Ya. Pak Guru mungkin ya. Oke, bagus Pak Dani apa yang Pak Dani sampaikan. Kemudian setelah Pak Dani tadi menyiapkan panduan peran yang jelas bagi anak-anak ketika diskusi kelompok itu, kapan nih Pak Dani berencana untuk memulai begitu langkah-langkah apa yang sudah Pak Dani sampaikan tadi, dan kira-kira di sekolah Pak Dani ada apa tidak teman Pak Dani yang bisa diajak lah, katakan seperti itu, untuk membantu Pak Dani mencoba merancang strategi seperti yang Pak Dani sampaikan tadi? Ya, ini saya akan mulai insya Allah minggu depan di hari Selasa saya akan mulai. Jadi ketika masuk pelajaran apa namanya yang melibatkan diskusi kelompok itu, saya akan mulai mencoba apa yang sudah saya sampaikan tadi. Nah ini kemudian apa namanya saya akan mencoba ini mengajak teman saya namanya Pak Hermawan. Kebetulan beliau itu sangat mahir sekali di dalam proses pembelajaran diskusi. Saya akan apa namanya meminta bantuannya apa namanya karena dia memiliki ini kemampuan yang baik untuk Kompetensi membimbing. begitu ya, memiliki kompetensi yang baik lah dalam membimbing Dia bisa diskusi. berbagi ke saya atau kita Ya, bisa ya. berkolaborasi begitu. Ya. Bagaimana proses diskusi itu berjalan dengan baik dan benar. Itu Pak Hermawan, nanti saya coba berkolaborasi dengan beliau. Itu Pak Guru. Yap. Oh, luar biasa nih. Luar biasa sekali Pak Dani. Mantap. Nanti salam sama Pak Hermawan ya. Siap, siap. Oke, jadi saya sangat menghargai usaha Pak Dani dari tadi mengatur strateginya bagaimana, membuat panduannya, bahkan akan mengajak rekan yang lebih paham tentang ini, mahir dalam hal membimbing diskusi. Itu saya hargai usaha Pak Dani. Untuk memperbaiki metode pengajaran, Pak Dani sudah membuat rencana yang sangat baik, itu luar biasa. Jadi bagaimana perasaannya sekarang nih setelah memiliki rencana yang lebih jelas tersebut? Nah, ini adalah hal yang sebenarnya kita butuhkan di dunia apa namanya pendidikan ini, bagaimana berbagi ketika saya menghadapi seperti ini, ada teman berbagi. Nah, dengan cara seperti itu adalah solusi-solusi apa namanya solusi yang tadinya saya tidak bisa keluarkan, bisa saya keluarkan begitu. Jadi saya merasa lebih percaya diri begitu Pak Guru. Mudah-mudahan apa namanya apa yang saya akan rencanakan ini bisa membuat atau membantu siswa itu akan menjadi apa namanya lebih aktif semua di dalam proses pembelajaran, terutama di metode diskusi ini, begitu Pak Guru. Betul. Jadi setelah saya mendengarkan semua tadi pemaparan Pak Hamdani, diskusi kita, jadi saya yakin Pak Dani akan lebih melihat ini sebagai hasil yang positif,
Jadi setelah mencoba besok, saya menunggu nih Pak Dhani. Nanti kabarlah begitu kira-kira setelah melakukan percobaan dengan strategi panduan yang jelas, peran anak-anak yang jelas saat berdiskusi. Saya tunggu nih kabarnya besok ya Pak Dhani ya. Oh, pasti saya akan Pak Dhani, kabari. bagaimana perkembangannya ya setelah Ya. melakukan perubahan menggunakan Nanti saya akan strategi. kabari. Pasti Baik, saya akan terima kasih. kabari bagaimana hasilnya nanti. Saya akan ceritakan apakah apa yang saya rencanakan sudah bisa berjalan sesuai harapan. Saya akan ceritakan, pasti akan saya kabari Pak Guru. Oke, Terima kasih siap, atas Dhani, luar biasa. Terima kasih. waktunya. Terima kasih. Ya, besok saya tunggu ya minggu depan Siap, kita siap. bertemu kembali. Hasil yang Oke, baik siap. semoga. Nanti saya Semangat. kabari. Siap. Yuk, Pak Dhani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.